Haleluya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Sungguh satu kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, juga bagi tiap keluarga yang mengikuti ibadah secara online. Kalau kita masuk kepada minggu terakhir di bulan Januari, semuanya hanyalah karena kemurahan Tuhan. Sebabnya mari kita menaikkan hati kita. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Itu sebabnya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sekalipun mungkin Tuhan keadaan kami secara manusia kurang baik, tapi kami masih tetap berkata, sampai saat ini Tuhan menolong kami. Ebenezer, Tuhan ada beserta kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memenuhi ruangan ini. Kami mau memenuhi ruangan rumah-rumah kami dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Mari bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Biarlah hatimu disenangkan Tuhan. Sebab kami mempersembahkan semuanya dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Haleluya. Mari silakan duduk. Kita naikkan pujian ini. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Katakan kepada Dia, Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku
lebih dalam lagi. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau hadir di rumah-rumah yang sudah membuka pintu mereka. Buka pintu hati mereka untuk Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami. Ketika firman Tuhan diberitakan. Yang sakit akan Kau sembuhkan. Yang susah hati akan dihiburkan Tuhan. Yang susah, yang jalannya buntu, akan ada pencerahan, akan ada jalan keluar. Sebab Engkau berkuasa dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya, glory. Saudara, pujian tadi kita katakan Yesus adalah sahabat kita. Dia yang selalu ada bersama kita ya saudara. Mungkin kalau kita dengar banyak saudara-saudara kita yang hari ini dalam kesusahan. Ingat, Yesus ada. Yesus ada sebagai sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak jemu-jemu menopang kita, menguatkan kita. Sehingga kita berkemenangan. Haleluya, mari saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Jangan putus asa, sebab Dia ada. Sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kau
Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya, Dialah sahabat kita, Dialah Tuhan Raja kita. Dan kalau pagi ini Dia mau berfirman pada kita, mari kita kembali kepada komitmen kita. Sesuai dengan tema besar kita di tahun 2022, aku mengasihi Tuhan Yesus. Katakan di Alkitab, inilah tandanya engkau mengasihi aku. Engkau menuruti perintah-perintahku. Mari kita angkat hati kita. Kita katakan kepada Dia, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Mari katakan di dalam hatimu, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Oh haleluya. Oh inilah kami Tuhan, kami mengasihi-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang Bapak Charles Jonan bisa bernyanyi bersama-sama. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu. Biarlah Tuhan keberadaan kami adalah keinginan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah ini rumah-Mu, Aba? Kau hadir di tengah-tengah kami. Bukankah kami anak-anak-Mu? Kami datang mengungkapkan rasa kasih kami. Kami bawa pujian penyembahan kami. Kami bawa diri kami. Kiranya pada pagi hari ini Kau berkenan kepada kami. Dan Kau mengulurkan tangan-Mu. Dan Engkau menjamah setiap daripada kami. Hari ini adalah hari Sabat-Mu. Hari di mana Tuhan beristirahat. Hari di mana Engkau melihat semua ciptaan-Mu. Pada waktu Engkau melihat semua ciptaan-Mu. Pada waktu itu Engkau berkata sungguh amat baik. Demikian juga pada pagi hari ini. Pada waktu Engkau melihat setiap daripada kami. Kami percaya Engkau berkata sungguh amat baik. Hari Sabat adalah hari di mana Engkau menguduskan. Dan Engkau memberkati umat-Mu. Doa hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami. Biarlah kami boleh berkenan duduk di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk pimpinan Tuhan di awal tahun ini. Kami ada di penghujung bulan ini. Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan, kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu menyertai kami. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan melingkupi kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hati Tuhan boleh disenangkan. Biarlah kerinduan kami untuk duduk di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan kata yang sederhana. Urapi setiap daripada umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan tahu Tuhan, setiap daripada kami, Engkau kenal kami. Kami berdoa Tuhan kuatkan kami. Pada waktu kami lemah Tuhan, Engkau mengangkat kami. Pada waktu kami jatuh Tuhan, Engkau menolong kami. Sertai kami. Karena kami katakan Tuhan, di tahun ini kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Nah, mari kita, jangan duduk dulu. Mari kita baca firman Tuhan. Jadi sekalian, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 13. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Setelah itu saya akan berbicara mengenai firman ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Kalau sudah ada kita baca 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Katakan amin saudara. Bisa, mari silakan duduk. Eldad bisa minta bantuan nanti untuk di standby di keyboard. Nah, waktu kita berbicara mengenai rancangan, dalam kitab besar bahasa Indonesia, itu berbicara mengenai desain, mengenai membangun atau memiliki rencana. Jadi rancangan itu adalah sesuatu yang ada di kepala kita dan belum kita lakukan. Kita bisa merancangkan, membuat rencana. Di awal tahun biasanya kita membuat rencana bagi perusahaan,
Mungkin ada yang melakukan a New Year's resolutions atau resolusi mengatakan ini rencana saya untuk tahun ini. Demikian juga setiap daripada gereja, mungkin lembaga yang ada membuat satu rencana atau rancangan. Jalan dalam hal ini adalah proses ataupun cara untuk mencapai tujuan. Kalau dikatakan saya ingin ke Bandung, ada berapa jalan atau jalur atau rute yang saya bisa tempuh. Saya bisa tempuh jalur lama yaitu jalur puncak, atau kemudian saya bisa tempuh juga jalur Cipularang, jalan tol Cikampek Cipularang, atau jalan Cikampek terus masuk ke Subang. Subang kita bisa ke Bandung. Jadi ini berbicara bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi waktu kita bicara rancangan ada di pikiran. Waktu kita bicara mengenai jalan, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Tentunya untuk bisa mencapai ke Bandung, saya nggak bisa hanya untuk memilih rute, nggak bisa. Tetapi saya harus mulai melakukannya. Nah, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah begini Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Setiap daripada kita harus memiliki rancangan dalam kehidupan kita atau tujuan. Kenapa saya katakan hal ini penting? Karena apabila kita tidak mengetahui tujuan kita nggak tahu harus ke Bandung. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita harus ke Bandung? Kalau kita nggak tahu, kalau kita sedang membangun rumah, kita nggak punya desain atas rumah itu. Kita nggak punya rencana berapa kamar yang saya miliki, bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah. Demikian juga kehidupan kita. Demikian juga pelayanan. Demikian juga usaha pekerjaan kita. Menjadi pertanyaan saya begini, apakah Tuhan memiliki rancangan? Pasti saudara. Di dalam kitab Kejadian kita lihat, pada waktu bumi tidak teratur. Dan pada waktu itu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia ciptakan langit dan bumi. Dia merancang akan lautan, darat. Dia merancang akan binatang. Itu semua ada dalam rancangan dan dia lakukan. Nah, Tuhan memiliki rancangan bagi setiap daripada kita. Karena Yeremia 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah perkataan yang disampaikan ke Nabi Yesaya. Saya percaya juga Tuhan mengenal setiap daripada kita. Bahkan pada waktu kita ada dalam kandungan, Tuhan tahu. Tuhan tahu akan rencana bagi setiap daripada kita. Saudara, yang tadi saya katakan milikilah rancangan atau tujuan hidup. Kalau tidak kita akan terputar-putar. Kita nggak tahu harus kemana. Poin yang kedua saya ingin katakan. Firman Tuhan di atas mengatakan begini. Sebab rancanganku, my thought, itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pikiran Tuhan. Bukanlah rancanganmu. Jalanmu, your way is not my way, Tuhan katakan. Seperti tingginya langit dan bumi. Beda jauh tingginya. Saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Saya punya rancangan pada waktu awal saya menikah dengan istri saya. Kita punya anak laki yang pertama. Anak kedua saya bilang, Tuhan kalau boleh anak perempuan. Gak dikasih Pak Mul, anak laki lagi. Yang ketiga kita bilang begini, saya kalau boleh minta anak perempuan. Gak dikasih lagi, 3 laki-laki. Saya berharap begini, kalau jadi opa, seperti kita sekarang sudah jadi opa, cucu saya cucu perempuan. Saudara, cucu pertama laki. Cucu kedua laki lagi. Rancangan saya bukan rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang lain. Mudah-mudahan Pak cucu ketiga nanti bulan Juni. Perempuan Pak. Dan memang kalau menurut dokter kira-kira mungkin perempuan kata dokter. Puji Tuhan. Setelah berapa kali saya berdoa. Ada 5 pria dalam keluarga akhirnya dikasih perempuan. Nah, siapa kita dapat menyamakan pikiran kita dengan Tuhan? Siapa kita dapat mensejajarkan keinginan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan?
Saudara, banyak hal saya tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Karena dikatakan seperti tingginya langit dan bumi. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dikatakan hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Yang berarti hikmat daripada orang yang paling pandai di dunia itu pun kebodohan bagi Tuhan. Saudara, jalan Tuhan tak terselami. Ada lagu Arti Kehadiranmu, lagu lama, tahu ya? Gak tahu kunci di mana. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Bisa bantu saya? Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau jalan Tuhan tidak terselami, rancangan ataupun pikiran Tuhan gak sama dengan pikiran kita, jalannya gak sama. Pertanyaannya begini, kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita kecewa kalau rancangan kita tidak digenapi? Kenapa kita merasa putus asa kalau kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Bukankah firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Masa pandemi ini merupakan masa yang sulit. Masa-masa ini adalah masa-masa yang luar biasa. Kita kehilangan teman-teman yang kita kasihi. Seringkali kita bertanya kenapa? Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, mengalami masalah demi masalah. Tidak ada satupun daripada kita ingin rancangan-rancangan kecelakaan. Tidak ada satupun daripada kita sebagai orang tua yang ingin anak-anaknya itu tidak sukses. Tetapi kejadian yang kita hadapi adalah berbeda. Saudara, mari kita belajar daripada seorang yang bernama Ayub, saudara. Ayub orang yang saleh dan jujur takut akan Tuhan. Dikatakan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub punya rancangan bagi anak-anaknya. Kenapa? Saya tahu. Karena setiap pagi dia berdoa untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berbuat dosa, dia bermohon sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayub kehilangan segala-galanya. Hartanya, anak-anaknya. Dia orang yang saleh dan jujur. Ayub punya rancangan bagi mungkin anak-anaknya dan semua apa yang dia inginkan. Tetapi pada waktu itu rancangannya semua berantakan. Saudara, kita dapat membuat rancangan, tapi Tuhan yang menetapkan. Bisa katakan amin. Tetapi jangan kecewa, jangan menyerah. Amsal 16 ayat 1 bilang begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan jawaban. Meskipun kita tidak mengerti, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu pasti sempurna karena Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Lagu tadi bilang gini, penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saya seorang ayah, seorang opa. Tidak ada seorang ayah, papa atau papi yang punya rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya. Tidak ada satu orang pun yang ingin cucunya juga mengalami celaka. Gak ada. Saudara, Tuhan itu Bapak kita. Amin. Tuhan itu punya rancangan. Pasti rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara yang di rumah yang menyaksikan acara ini, percayalah bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan izinkan seperti Ayub. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yang memberikan harapan kepadamu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Bisa katakan amin, saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan. Rancangan Tuhan untuk setiap daripada kita bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan tahu setiap daripada kita pada waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhan tahu setiap daripada saudara. Saudara-saudara yang ada di rumah. Apapun yang saudara alami pada saat-saat seperti ini, Tuhan tahu. Karena Dia Bapa. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau saudara mengalami kesulitan seperti ini, saudara Ayub pun mengalami. Pada waktu mimpi saudara hancur, saudara katakan bagaimana dengan rencana saya? Bagaimana dengan janji-janji yang Tuhan berikan? Saudara, saya ingin cerita seorang wanita muda. Pada waktu malaikat datang dan berkata bahwa engkau akan mengandung seorang juru selamat, seorang anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wanita ini memiliki mimpi. Orang mengatakan dia akan menjadi raja. Orang mengeluh-elukan dia. Orang datang dari mana-mana untuk bertemu dengan anaknya. Pasti wanita ini atau ibu ini berkata, luar biasa rancangan Tuhan untuk anakku. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus dicambuk, dihina, disalibkan. Dia melihat rancangannya semua hancur. Mimpinya sebagai seorang ibu hancur. Karena anak yang dikasihi, anak yang dielu-elukan sebagai raja orang Yahudi, tergantung di atas kayu salib. Di balik rancangan manusia, ada rancangan Tuhan yang tidak kita mengerti. Di balik kematian Tuhan Yesus, ada keselamatan. Apa yang saya ingin katakan? Di balik kesulitan kalian, pasti ada rencana yang lebih besar yang kita tidak ketahui. Setiap masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita tidak mengerti saat ini, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar. Demikian juga langit dan bumi. Itulah pikiran Tuhan. Kita gak bisa mengerti. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11 dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun,
tidak kembali ke situ. Saudara, salju itu turun ke bawah, gak pernah ke atas. Hujan itu gak pernah naik ke atas. Itu menggambarkan firman Tuhan. Dikatakan demikianlah dan membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Firman Tuhan diibaratkan seperti hujan, saudara, yang jatuh, yang memberikan kesuburan, membuat tanah menjadi subur. Dan membuat berhasil. Firman Tuhan yang kita tabur. Saudara, pada waktu kita datang ke tempat ini, kita menerima siraman firman Tuhan. Kita menerima benih apa yang Tuhan taruh. Percayalah, pada waktu firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang subur, itu pasti akan tumbuh. Firman Tuhan mengatakan paling tidak 30 kali lipat. 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berapa banyak yang suka merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Apa yang saya ingin katakan, poin yang selanjutnya adalah taburlah firman Tuhan dalam kehidupan. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Saudara punya anak-anak, tabur firman Tuhan. Engkau akan tumbuh menjadi bayi yang kuat dan sehat. Pada waktu dalam kandungan cucu saya sering berdoa, biarlah takut akan Tuhan. Kita tabur firman, the excellent spirit turun atas anak ini. Seperti Tuhan memberikan kepada Daniel. Tabur firman Tuhan dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu yang ditabur itu akan tumbuh. Dan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Saudara, tabur firman Tuhan dalam usahamu. Tabur firman Tuhan di dalam kesulitanmu, tabur. Meskipun kau tidak mengerti. Meskipun jalan Tuhan kita tidak mengerti. Mari kita nyanyikan lagu itu dari awal lagi. Jalan lami. Namun satu hal yang percaya, dan rencana yang indah, jangan terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Apa yang saya ingin katakan, tabur firman Tuhan. Tabur firman Tuhan dalam kehidupan di masa-masa yang sulit. Tabur. Engkau akan melihat pada waktu kau menabur firman, firman itu akan tumbuh. Saudara, pegang janji Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa banyak yang ingin berhasil?
Boleh lambaikan tangan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah saudara, poin yang keempat. Di dalam Yesaya 55 ayat 12 sampai dengan 13, ini yang terakhir. Dikatakan sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, ayat ini kita tidak akan mengerti kalau kita tidak membaca Yesaya 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat yang pertama berkata begini, coba tolong ditayangkan. Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai harta, marilah terimalah gandum atau makanan tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu, kelimpahan tanpa bayaran. Pada waktu itu orang Israel ada di dalam penangkapan atau dalam tawanan yang ada di Babel. Mereka tinggal di Babel dan mereka merindukan untuk pulang. Dan pada waktu itu keadaan mereka begitu sulit. Sehingga dikatakan, firman Tuhan mengatakan, hai semua orang yang haus, mari minum air. Yang tidak punya uang, yang tidak memiliki keuangan, mari makan. Dan kemudian dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 12 dan 13 yang kita baca tadi, ini berbicara pada waktu orang Israel keluar dari kesulitan. Dikatakan apabila engkau keluar dari kesulitan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan dikatakan dihantarkan dengan damai. Berapa banyak yang percaya bahwa Bapa akan menghantar kita memasuki tahun 2022 ini dengan damai. Tuhan akan membawa kita dengan sukacita. Mungkin keadaan kita tidak baik, tapi Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Dan dikatakan sebagai ganti semak duri tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung tumbuh pohon murat. Berarti Tuhan akan membawa Anda keluar daripada masalah. Saudara, segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Tidak selamanya badai itu ada. Satu waktu badai itu akan berlalu. Masalah-masalah yang kita hadapi akan berlalu. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita pernah mengalami masalah demi masalah. Di tahun 65 kita menghadapi masalah. Di tahun 97, 98 kita mengalami masalah. Saya ingat di perusahaan yang kita pimpin, yang saya pimpin pada waktu itu 10 tahun. Sejak 97 sampai tahun 2007 kita masalah. Tapi kita bertahan selama 10 tahun. Kita potong gaji, kita lakukan apa? Kita negosiasi dengan bank, kita kehilangan, disita. Tapi kita bertahan. Demikian juga saya percaya kita akan bertahan mengalami masa-masa yang sulit ini. Amin. Nah, berapa banyak yang percaya akan janji Tuhan? Amin. Apakah Tuhan punya rancangan kecelakaan? Tidak. Tuhan pasti punya rancangan damai sejahtera. Tabur firman Tuhan dalam kehidupan. Tabur kebaikan. Tabur. Dan dikatakan firman Tuhan itu akan seperti benih yang tumbuh. Dia akan tumbuh. Dan apa yang saudara kerjakan akan berhasil. Dan janji Tuhan bahwa penyertaannya pasti akan sempurna. Penyertaanmu sempurna
rancanganmu penuh damai dan sejahtera. Hadir. Nah, oke, standby aja. Kita akan selesaikan. Tadi saya bicara mengenai Ayub, orang yang saleh, jujur, dia kehilangan segalanya. Dikatakan di Ayub pasal 42 dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Pada waktu Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya tahu dalam masa yang sulit ini kita sering berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi justru di masa yang sulit Tuhan ingin kita berdoa untuk sahabat-sahabat. Untuk orang yang memerlukan doa. Dan dikatakan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. Dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 12 dan 13 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 16 mengatakan sudah itu Ayub hidup selama 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saudara, Ayub bisa kehilangan segalanya. Mungkin saudara bisa kehilangan segala-galanya. Mungkin saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara kehilangan pekerjaan saudara. Saudara kehilangan janji ataupun rancangan saudara. Tapi percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Tuhan sanggup pulihkan 2 kali lipat. Seperti Tuhan pulihkan Ayub. Anak-anaknya Tuhan gantikan. Dan bahkan Ayub diberi umur panjang. Jalanmu tak terselami. Di kami. Namun satu hal tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Mari keyboard saja. Mari kita bangkit berdiri. Berapa banyak daripada kita yang tidak melihat rancangan kita terjadi. Berapa banyak daripada kita yang mengatakan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi bagi kami? Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub kehilangan segala-galanya. Tetapi Ayub tidak kehilangan Tuhan. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saudara mungkin bisa kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan mimpi saudara. Kehilangan rancangan saudara. Seperti yang tadi saya katakan, seorang wanita yang bernama Maria. Pada waktu dia melihat anaknya di atas kayu salib. Semua mimpinya, rancangan, rencananya
itu hancur. Yang dia lihat adalah kayu salib. Tapi justru di atas kayu salib, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia menebus seluruh isi daripada bumi ini. Saudara, kita gak tahu rancangan Tuhan. Kita gak tahu pikirannya Tuhan, jalannya Tuhan. Tetapi di balik semua itu, pasti ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Pasti ada rancangan yang membawa harapan bagi masa depan kita. Dia adalah Bapa. Dia tidak akan membiarkan Tuhan punya rancangan kepada saudara. Tuhan kenal saudara pada waktu ada dalam kandungan. Bahkan yang ada dalam rumah sekalipun pada saatnya menyaksikan, Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan jangan kecewa. Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kita gak pernah mengerti. Tapi satu hal, tabur firman dalam kehidupan. Hari ini saya menabur firman dalam kehidupan setiap daripada saudara. Biarlah benih ini tumbuh. Membawa pengharapan. Badai akan berhenti. Badai akan berlalu. Masalah-masalah pandemi ini akan berlalu. Tapi di tengah-tengah masalah kesulitan, Tuhan berjanji. Seperti pada orang Israel pada waktu mereka dalam pembuangan di Babel. Bahwa Tuhan akan membuat jalan-jalan itu. Akan membuat dengan sukacita, dihantarkan dengan damai. Bukit-bukit akan bergembira. Saudara, percayalah. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan pasti sempurna. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu harus percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Biar musik mengalun perlahan, mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kuri haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebab apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak terlintas dalam hati kami, tidak pernah ada dalam rencana kami. Sesuatu yang besar Tuhan telah berikan kepada kami. Melebihi dari segala apa yang kami pikirkan dan rencanakan.
Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini juga, menjelang akhir dari bulan pertama tahun 2022. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah kami pikirkan. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya rencanamu sempurna bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di House of Philadelphia. Bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai saudara semua. Haleluya, haleluya. Rancanganmu sempurna Tuhan. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami juga mau merasakan artinya kehadiran Tuhan selalu di dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Kami katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mau mengikuti firman-Mu. Biarlah itu menjadi tema tahun ini. Setiap kami dimanapun kami berada, lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang membawa kami ke masa depan yang penuh dengan harapan. Angkat hati saudara, katakan menjadi tema kita tahun ini, menjadi doa kita di awal-awal tahun ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Pandang ke atas, angkat tanganmu. segenap jiwaku. Oh, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Jiwaku,
haleluya, haleluya. Kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di tahun 2022 ini, di tengah-tengah zaman yang sedang bergoncang, biarlah kami boleh berlindung dan tinggal bersama dengan Engkau saja ya Yesus. Tuhanlah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah menyembunyikan rancangan-rancangannya kepada para sahabatnya. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Tuhan bertanya dalam hatinya, apakah aku akan sembunyikan rancanganku kepada Abraham? Biarlah kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui rencana-rencana-Mu bagi kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Charles Yonan. Mari kita angkat tangan kita kepada Pak Charles. Tuhan memberkati Pak Charles dengan keluarga. Tuhan memberikan urapan yang terus berlimpah kepada hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat dan marifat yang dari sorga. Untuk menjadi berkat bagi banyak-banyak orang, menjadi saksi di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan telah mengirim hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di akhir bulan Januari ini. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang beribadah pada hari ini. Kami tahu dimanapun saudara berada, Roh Kudus hadir. Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus memberkati saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara semua. Menyembuhkan saudara yang sakit. Di awal bulan ini, di bulan Januari ini, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Baik yang terkena COVID, baik yang terkena penyakit lain-lainnya. Kami berdoa Tuhan kuatkan saudara-saudara kami dan berikan kesembuhan. Kami selalu percaya bahwa Tuhan ada maksud supaya kami boleh melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan menyertai Ko Ardi, Cali, Nancy Deska, Efron Junkar. Dan saya baru dengar juga Abi Peter juga kena. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah tolong Ko Chun Eng kemarin. Aldi boleh sembuh. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau hari ini ada beberapa saudara juga yang akan menerima Tuhan Yesus lewat baptisan air yang kudus. Biarlah mereka diteguhkan hatinya supaya mereka selalu memandang kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dulu saudaraku. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Charles Yonan. Tuhan memberkati Pak Charles. Puji Tuhan. Saudaraku, saudara-saudara yang akan dibaptis nanti setelah ibadah akan sama-sama berangkat ke Pulau Kenanga untuk menerima baptisan di sana ya. Ya, Peter nggak jadi dibaptis karena kata bapaknya, ya bapaknya juga kena positif COVID. Tuhan tolong.
besok tanggal 31 Januari ada doa akhir bulan. Ya, kita mengucap syukur. Waktu jalan sudah 1 bulan lagi tahun 2022. Ya, puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Jadi kita akan tutup bulan Januari dengan doa malam jam 10 malam. Dan memulai bulan Februari bersama dengan Tuhan dengan perjamuan kudus. Ya. Jadi besok Senin tanggal 31 Januari kita akan mengadakan doa malam. Saya ucapkan juga Sinchun Kyonghi Kongsi Facai kepada saudara-saudara yang akan merayakan Shintia Imlek. Ya, puji Tuhan. Selamat saudaraku. Nah, ibadah hari Rabu, ya ibadah doa, pujian, penyembahan. Saudara yang ikut di kebaktian Zoom, silahkan kalau punya baju merah, pakai saja baju merahnya. Nanti kita akan foto sama-sama, ya kan. Siapa tahu ada angpau datang, ya, menyamperi saudara, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tidak jadi penyerahan anak, rencananya ada karena satu dan lain hal dan diundur ke minggu depan. Sekali lagi terima kasih Pak Charles, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri, ya kan. Saudara yang akan dibaptis hadir enggak? Ada, silakan yang mau dibaptis ke depan, kita akan berdoa dulu untuk saudara. Ya. Kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, terima kasih kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih kalau pada hari ini ada 2 saudara yang menyerahkan diri dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan tidak ada keselamatan kecuali lewat Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya. Dan menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam air sebentar sebagai pengakuan dosa mereka. Dan biarlah mereka, kehidupan mereka yang lama dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kiranya langit akan terbuka bagi kedua saudara Aldo ini. Dan Tuhan turunkan Roh Kudus-Nya bagi saudara kami ini. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Silakan kedua saudara berlutut. Mari saudara kita angkat tangan kita mendoakan mereka. Berlutut. Kami mendoakan kedua saudara ini di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan menyertai kalian dalam nama Tuhan Yesus. Dan membawa kalian kepada masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memakai kedua saudara yang kebetulan dipanggil namanya sama Aldo dan Aldo, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan rahmat. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya, haleluya. Silakan berdiri.
Siap-siap ya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Angkat tangan iman saudara untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dengan penuh sukacita sambutlah dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, pimpinan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Si Tuhan silahkan duduk bersaat teduh sejenak mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, jaga kesehatanmu, God bless you ya. Sekali lagi, Sin Chun Kyong Hee, Gong Si Fat Choy, God bless you, amin.